Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas kelompok kami, yaitu tentang implementasi kebijakan Funmeter dan Funhorn. Di sini anggota kami terdiri dari Nicholas Putra Umpusunggu, Emrido Saputra, Wahyu Wardana Putra, Zakira Fibullah, Irwan Lewinski, Febriandi Darman, Sherly Pradevi, dan Ananta Ivan Saputra. Oke, untuk mempersingkat waktu, tidak memperpanjang lebar, kepada saudara Sherly, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan definisi implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah salah satu kajian dari ilmu administrasi publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan administrasi publik. Menurut D, public policy is whatever government calls to do or not to do. D berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Tacan menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari 3 kegiatan pokok, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, serta pengawasan dan penilaian atau hasil pelaksanaan kebijakan. Jadi, efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi, serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus-menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Baik, terima kasih Sherly. Selanjutnya, implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik, di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Pandangan Funmeter dan Funhorn yang dikutip oleh Parsons bahwa implementasi kebijakan merupakan tindak yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta, baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dasar dibagi ke dalam 2 bagian, yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud output dan outcome. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Funmeter dan Funhorn, bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rido. Terima kasih Wahyu. Funmeter dan Funhorn dalam Budi Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nicholas. Oke, terima kasih Saudara Rido. Pentingnya kebijakan publik diimplementasikan dan tujuan implementasi kebijakan publik secara umum. Kebijakan publik juga menjadi pilar pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,
penguatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Kebijakan publik dalam sistem demokrasi harus mencerminkan partisipasi publik, konsistensi pada law enforcement yang berbuara pada keteraturan sosial dan berujung pada kesejahteraan sosial. Kebijakan publik di negara hukum berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum, meskipun berkaitan dengan dampak luas yang ditimbulkan kepentingan masyarakat. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Bang Febriandi Darman. Baik, terima kasih pada Nicholas. Di sini saya akan melanjutkan konsep atau teori pendekatan implementasi kebijakan publik. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan Model of the Policy Implementation pada tahun 1975. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi atau mengejewan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Beberapa variabel tersebut yaitu 1. Standar dan saran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, karakteristik organisasi pelaksana. Yang keempat, sikap para pelaksana. Yang kelima, komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Yang keenam, lingkungan sosial, ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya akan dibaca teman saya yaitu Ivan. Baik, saya akan melanjutkan. 1. Standar dan saran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dan ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal atau utopis, maka akan sulit direalisasikan. Agustino, 2006. Van Meter dan Van Horn, Sulaiman, 1998. Mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentu menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat kecapaian standar dan sasaran tersebut. Yang kedua, sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan manfaat sumber daya dan tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerja yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Yang ketiga, karakteristik organisasi pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilakukan. Pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Zaki. Terima kasih buat Ivan. Saya akan lanjutkan penjelasan tentang variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn. Yang keempat, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Meter, dalam Widodo 1974,
apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu atau implementors. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Yang kelima, disposisi atau sikap para pelaksana. Menurut pendapat Van Meter and Van Horn dalam Agustinus tahun 2006, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Yang terakhir, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan masyarakat kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Selanjutnya dibacakan oleh Abang Rilwan Erwinski. Oke, contoh kebijakan publik yang dapat dinilai implementasi kebijakannya dengan pendekatan implementasi Van Meter Van Horn. Contohnya seperti implementasi kebijakan tentang perlindungan anak-anak pengemis. Melihat dari fenomena-fenomena yang telah terjadi di masyarakat terhadap pelaksana implementasi kebijakan, diambil dari kesimpulan 6 variabel menurut Van Meter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi undang-undang ini adalah standar dan tujuan yang jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksanaan kebijakan, cara berkomunikasi dan menjalani hubungan antar pihak-pihak pelaksana, dan sasaran tujuan. Disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya, yang mana dari hasil penelitian di lapangan bahwa ke-6 variabel tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Di antaranya belum maksimal yang dilakukan pelaksana yaitu sarana dan prasarana ruangan pembinaan atau rehabilitasi untuk anak-anak pengemis yang terjaring razia, peran UPTD kesejahteraan sosial belum berjalan dengan efektif. Komunikasi pihak kelurahan dengan RT di daerah, partisipasi masyarakat masih kurang, tindakan UPTD kesejahteraan sosial tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, serta lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak mendukung. Faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut bekerja sebagai pengemis adalah faktor ekonomi, faktor urbanisasi, faktor pengangguran, faktor rendahnya pendidikan, faktor perceraian, dan faktor rendahnya pengawasan instansi pemerintah di Kecamatan Mandau. Dari faktor di atas menunjukkan bahwa anak-anak pengemis bekerja untuk membantu perekonomian keluarga atau kemauan mereka sendiri yang ingin bekerja, dan pemerintah harus dapat lebih tegas lagi dalam menyikapi hal ini. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan, kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.